Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 5 November 2022 dengan judul Dia Menghajar Orang Yang Dikasihinya. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tampaknya kepada kita boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelalaian dan kebengisan. Jika Ia melihat cocok untuk memotong kegunaan kita dalam beberapa bagian, kita bersusah, tidak memikirkan bahwa dengan berbuat demikian, Allah boleh mengerjakan untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia bergiat bekerja. Pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Ada kerjasama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Hal ini perlu untuk pembentukan prinsip-prinsip yang benar dalam tabiat. Manusia harus mengusahakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan. Tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk kemajuan. Usaha manusia sendiri tidaklah cukup. Tanpa usaha pertolongan ilahi, ia tidak akan mencapai sesuatu. Allah bekerja dan manusia bekerja. Perlawanan akan pencobaan harus datang dari manusia yang harus mendapat kuasanya dari Allah. Pada segi yang lain, ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan dan kuasa. Sebaliknya, kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri, tetapi Ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh Allah bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin yang sangat penting untuk kita peroleh lewat renungan pada saat ini, bahwa Allah ingin menyelamatkan kita. Kerinduannya adalah tidak ada yang binasa. Namun di dalam proses penyelamatan ini, Allah tidak dapat bekerja sendiri. Ini bukanlah menjadi satu mujizat atau sihir untuk dapat menyelamatkan manusia, tetapi ini adalah merupakan satu bentuk proses di mana harus ada satu bentuk kerjasama antara manusia dan Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus, darahnya yang sudah tercurah dan diterima oleh manusia yang berdosa. Dan pada saat itu, manusia harus berusaha untuk dengan sungguh-sungguh dalam mengalahkan akan keduniawian, mengalahkan akan kuasa setan. Tetapi kuasa manusia tidak akan mampu dengan sendirinya, hanya dengan pertolongan kuasa Allah maka kita dapat dimenangkan. Semoga ini menguatkan kita untuk tetap setia dan semakin berserah kepada Tuhan, bahwa kita bersandar kepadanya, kita tidak bersandar kepada pengertian kita, sehingga jalan-jalan kita selalu ada di dalam kebenarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih oleh karena di pagi hari ini kami dapat kembali menikmati karunia Tuhan, karunia kehidupan, dan juga ya Bapa kesempatan bagi kami untuk dapat memuji memuliakan Engkau dan lebih dekat lagi senantiasa untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pekabaran firman-Mu menjadi langkah awal untuk kami akan melakukan segenap pelayanan, demikian juga ibadah kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati ya Bapa melalui firman-Mu yang sudah menguatkan kami, bahwa kami harus memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh
karena kami tidak memiliki kekuatan untuk dapat menang dari semua pencobaan-pencobaan, bahkan keduniawian. Dan biarlah ya Bapa, melalui penyerahan kami dan usaha yang sungguh-sungguh dengan diberkati Tuhan, yang mana akan memampukan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk mewarisi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk berserah kepadamu, memberkati umat-umat Tuhan di sepanjang hari ini dalam semua kehidupan. Cukupkanlah dalam semua keperluan umat-umat-Mu, sehingga kami dapat selalu bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Terutama ya Tuhan, atas semua berkat yang Engkau karuniakan pun, kami dapat menjadi lebih setia di dalam memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan juga bersyukur lewat persembahan-persembahan kami. Dan juga ya Bapa, melalui berkat-berkat itu pun kami dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Ya Bapa, memberkati gereja Tuhan, mulai dari pimpinan-pimpinan yang akan memandu akan jalannya pelayanan. Biarlah Tuhan akan arahkan ya Bapa, sehingga gereja-gereja Tuhan tetap berdiri untuk menjadi terang dan garam dimanapun berada. Dan biarlah ya Bapa, ada satu sukacita, kebahagiaan yang akan dinikmati oleh umat-umat-Mu yang berhimpun bersama-sama. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah, untuk dapat bijaksana dalam mengayomi, dan terutama harapan kami ya Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan untuk dapat memuji, memuliakan Engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang akan kami nikmati di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.